Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian, terima kasih saya ucapkan setelah kita mengenal apa itu barang najis dan bagaimana cara menyucikannya. Nah, sekarang kita menginjak kepada pengenalan berikutnya, yaitu bagaimana hukum air setelah dibuat nyuci najis. Sebagaimana kita ketahui teman-teman, kalau kita punya karpet kena kencingnya anak, itu kan kita cuci, umpama pakai air 1 timba. Nah, suatu ketika kalau air itu dalam satu tempat itu sangat berharga karena umpama masa musim kemarau, itu kok andai kata bisa air yang telah kita gunakan itu dipergunakan lagi, maka eman-eman kok andai kata ada air dibuat nyuci masih bisa untuk dibuat lainnya, kok dibuang. Mari kita lihat keterangan menurut ulama fikih dalam masalah ini. Ada dalam kitab Al-Bada'i. Al-Bada'i ini halaman 66 sampai 69. Kemudian ada dalam kitab Ardul Muhtar di juz 1 halaman 300. Wal musta'malut tahiru fi izalatin najasati wa huwa al-ghasalatu yushtaratu fihi syurutun thalathatun. Air yang sudah dipakai yang dikategorikan suci di dalam menghilangkan najis, dipakai dia di dalam menghilangkan najis, itu untuk dikategorikan suci, artinya hukumnya tetap suci namun tidak bisa menyucikan, disyaratkan ada 3 syarat. Jadi air yang suci dan menyucikan kemudian dibuat untuk menyucikan najis, maka masih tetap suci tapi tidak menyucikan lagi. Itu ada 3 syarat. Karena kalau air suci tapi tidak menyucikan lagi, masih kita pakai dengan bermacam-macam kepentingan, bisa untuk nyuci sepeda, bisa untuk, maksudnya ya bukan sepeda yang najis, kemudian bisa untuk minumnya hayawan dan sebagainya, masih ada yang dipergunakan maksudnya. Nomor 1 syaratnya bahwa air yang dipakai menyuci najis itu tetap dihukumi dengan suci. Ayyakunal ma'u waridan ala mahallin najasatih in kana qalilan fil asohi la kathiran. Harus dalam penggunaannya air tersebut harus didatangkan, artinya airnya yang dituangkan kepada tempatnya najis apabila airnya itu sedikit menurut kaul asoh. Tapi kalau airnya banyak tidak disyaratkan. Artinya syarat yang pertama untuk dikatakan tetap suci, air yang dibuat untuk menyucikan barang najis itu airnya harus yang dituangkan. Syaratnya harus airnya yang dituangkan, itu kalau airnya sedikit, kalau menurut kaul asoh. Kalau air banyak bebas, seperti air yang ada di sungai besar, kalian mau memasukkan karpetnya tidak masalah. Tapi kalau airnya sekarang sedikit, bajunya kena najis, kencingnya anak, maka air yang sedikit itu harus dituangkan kepada baju. Li'alla yatanajjasal ma'u, agar supaya airnya tidak menjadi najis, sehingga airnya lah yang dituangkan. Lau ukisal amruh, kok andai kata dibalik keadaannya,
Artinya sekarang bajunya yang dimasukkan ke dalam air itu bisa najis kalau dibalik. Li'annal ma'a yanjusu bi mujarradi wuqu'in najasati fihi, karena air itu bisa najis dengan sebab bertemu dengan najis, dengan sebab adanya najis di dalam air tersebut. Jadi begitu kena najis, air itu yang sedikit itu langsung najis. Nah, itu syarat yang pertama, airnya harus dituangkan. Kemudian nomor 2, ayyam fasila tahiron bihaitsu lam yataghayyar ahadu awsafihi wa qad tahural mahallu. Berpisahnya dari barang yang disucikan, air itu keadaannya suci. Kenapa kok ditemukan keadaannya suci? Contohnya gambarannya adalah air itu tidak berubah salah satu sifatnya, bau, rasa, dan warnanya. Jadi harus berpisah dari barang yang disucikan dalam keadaan suci. Gambarannya, kok bisa kita ketahuan bahwa airnya suci? Yaitu tidak berubah salah satu sifatnya. Waqat tahural mahallu, dan tempat yang disucikan telah suci. Sudah, maksudnya telah suci kan kita tahu. Barang yang disucikan itu harus hilang 3 sifatnya. Jadi bajunya sudah bersih, tidak ada baunya najisnya, tidak ada rasanya, dan tidak ada warnanya. Syarat yang ketiga, alla yazida waznuhu ba'da tibari ma ya'khuduhu thawbuh minal ma'i wa yu'tihi minal wasahidh dhahir. Airnya tidak bertambah. Syarat yang ketiga adalah air itu tidak bertambah timbangannya setelah mempertimbangkan apa yang masih tersisa, yaitu air yang masih tersisa dalam pakaian, dan juga mempertimbangkan apa yang diambil air itu dari kotorannya baju. Jadi kalau sekiranya di bajunya ini masih tersisa setengah liter dan ditambahi kotorannya umpamanya 1 on, nah, itu harus dipertimbangkan. Jadi airnya harus tidak bertambah setelah mempertimbangkan apa yang masih tersisa, yang masih terserap di dalam baju, dan apa yang diberikan baju tersebut dari kotorannya baju. Fa idza taghayyaral ma'u aw zada wasnuhu aw lam yathuril mahallu bi an baqiya lawnun najisi wa rihuhu ma'an aw ta'muhu wahdahu wa lam ya'sur zawaluhu sara najisan. Apabila air itu berubah atau kadarnya bertambah. Nah, ini sudah satu qadiyah ini. Jadi apabila airnya berubah, maka berarti sara najisan. Jawabnya ada di belakang. Jadi berarti najis. Apabila berubah najis. Auzada wasnuhu, atau kadarnya bertambah setelah mempertimbangkan apa yang tersisa di baju dan apa yang diberikan baju dari kotoran. Jawabnya juga ada di belakang, sara najisan. Najis. Awalam yathuril mahallu bi an baqiya launun najisi warihuhu ma'an, atau barang yang disucikan itu masih belum suci. Contohnya, warnanya dan baunya masih ada secara bersamaan. Jawabannya sara najisan, najis juga kalau begitu. Ta'muhu wahdahu, atau yang tersisa rasanya tinggal 1, rasanya tok. Jawabannya walam ya'sur zawaluhu, dan tidak sulit untuk menghilangkan rasa itu sebenarnya. Ini berarti tempatnya kan tidak suci, sara najisan. Airnya najis.
lidalalati dzalika ala baqa'in najasati, karena demikian itu menunjukkan bahwa kahanannya najis masih ada, masih tersisa. Jadi disyaratkan 3 perkara ini agar supaya air yang habis mencuci barang najis itu suci. Nomor 1 adalah seperti yang kita ketahui tadi. Nomor 1, airnya didatangkan. Dan nomor 2, airnya berpisah dalam keadaan suci. Nomor 3, airnya tidak bertambah. Setelah mempertimbangkan apa yang diambil oleh baju dan apa yang telah diberikan baju kepada air tersebut dari kotorannya baju. Demikian teman-teman, mudah-mudahan banyak manfaat pada kita semua. Inilah ibaratnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kita semua dengan kebaikan dan amal kita menjadikan amal yang berkesinambungan di dunia sampai akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.